Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi car vlog kita ya. Kali ini kita akan membahas tentang pemilihan teknologi stack ya. Pemilihan teknologi stack. Jadi di tahun 2024 ini ya memang ini agak udah telat ya, udah setengah tahun ya. Apakah masih relevan kita menggunakan Java ya, terutama itu yang cukup sering dibahas di grup ya. Soalnya di zaman sekarang ya banyak teknologi baru ya, seperti Golang ya, kemudian Rust, kemudian Node.js, walaupun Node.js sudah nggak terlalu baru lagi gitu. Ya ini opini saya pribadi, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita berdiskusi. Dan kalau misalnya komentarnya ternyata butuh pembahasan lagi ya, nanti kita bikin lagi videonya ya. Nah sekarang di tahun 2024 kita di RTVC masih tetap setia menggunakan Java dan Spring Boot ya. Nah kenapa ya? Alasan utamanya ya paling utama adalah karena aplikasi yang kita bikin mostly zaman sekarang adalah payment gateway dan kemudian aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis itu ya intinya adalah aplikasi yang mengelola kegiatan bisnis, dari misalnya accounting, finance, kemudian ya intinya proses bisnis lah, yang mana kegiatan utamanya si aplikasi ini adalah berinteraksi dengan relational database ya. Jadi save, update, delete lah, seperti itu ya. Nah kenapa relational database ya, karena saat ini yang support terhadap transaction-nya paling oke ya adalah relational database ya. Jadi sebenarnya bukan lebih ke struktur data juga ya, karena sebetulnya kita bisa aja misalnya menyimpan data transaksi dalam bentuk dokumen base gitu, misalnya seperti MongoDB gitu ya, bisa aja. Tapi seperti kita tahu MongoDB support terhadap transaction baru-baru aja gitu kan, jadi maturity-nya masih belum oke. Dan kemudian juga untuk ketersediaan tools juga untuk relational database, bahkan banyak user-user kita yang paham SQL, sehingga kita kasih skema dan kita kasih akses read only aja, dia sudah bisa bikin report sendiri gitu. Nah itu kan sangat memudahkan gitu ya. Nah aplikasi kita itu banyak sekali berinteraksi dengan relational database, sehingga fitur transaction itu sangat penting buat kita gitu ya, sangat sering kita gunakan. Karena di aplikasi bisnis ya ada banyak sekali yang dia dalam satu kali activity itu dia mengupdate beberapa tabel sekaligus, misalnya mengurangi stok, kemudian insert invoice gitu. Nah itu kan harus atomic atau harus dianggap satu kesatuan. Kalau mengurangi stoknya gagal, maka insert invoice-nya juga harus kita batalkan juga gitu kan, seperti itu. Jadi harus atomic. Nah kemudian di aplikasi bisnis kita juga seringkali ada kebutuhan untuk nested transaction atau transaksi berlapis-lapis gitu ya. Jadi misalnya kita contohnya misalnya kita ada audit log ya. Audit log misalnya kita insert ke database, customer A pengen melakukan transfer gitu ya. Kemudian setelah ini kita insert ke tabel log ya. Nah kenapa ini ke database ya, ini nanti masalah lain lagi ya. Tapi intinya sekarang kita mau insert ke database untuk menyimpan log gitu. Nah kemudian setelah kita insert log, kemudian kita lakukanlah transaction-nya. Misalnya kita kurangin saldo di saldonya si A, berarti kan update table ya. Kemudian kita tambahkan saldo di customer B, berarti kan update table lagi gitu kan. Nah setelah itu kita juga lakukan insert ke tabel mutasi. Jadi untuk mutasi transaksi kita insert. Nah setelah selesai, maka kita insert lagi ke tabel audit log bahwa telah terjadi transfer dari A ke B senilai sekian, hasilnya sukses gitu ya. Nah ini kalau misalnya terjadi kegagalan, maka kita harus rollback. Jadi mutasinya nggak jadi insert, update-nya nggak jadi gitu ya. Tapi si audit log ini yang tadi pertama kita insert itu harus tetap terjadi gitu ya, harus tetap terinsert, tidak boleh ikutan rollback gitu. Jadi walaupun dia atomic sehingga kalau rollback semua, tapi ternyata tidak semua juga harus di rollback. Jadi ada
ada business case yang seperti itu gitu. Jadi kita pengen audit lognya jangan sampai rollback walaupun tadi kode program transaksinya rollback gitu. Jadi kita mau pilih-pilih. Nah, ini namanya nested transaction. Nah, nested transaction ini kita juga banyak gunakan di aplikasi gitu, sehingga frameworknya harus support juga gitu. Nah, sejauh ini jadi kita sebenarnya sering juga mengevaluasi framework lain gitu ya. Apakah Express.js, apakah Laravel dan sebagainya. Tapi sampai tahun 2024 ini belum ada yang semudah di Java. Jadi tinggal semudah di Spring Boot, tinggal satu baris saja kita bisa melakukan tadi nested transaction seperti tadi. Dan kemudian yang kedua tentunya adalah database locking ya. Database locking. Jadi kalau misalnya terjadi concurrent access, jadi ada satu customer yang dia misal nih, ini contoh aja ya, memang secara teknis sulit terjadi, tapi ya namanya orang kadang ya bisa aja gitu kan. Jadi kita asumsikan dia pegang handphone dan sekaligus berada di ATM gitu. Kemudian saldonya dia misalnya 1 juta gitu. Nah kemudian dia pencet tarik tunai 500.000 sekaligus mentransfer 1 juta rupiah gitu. Nah harusnya kan ini kecegat salah satu ya, karena saldonya kan habis gitu kan. Nah yang sering jadi masalah adalah bukan banyak ya, tapi beberapa kali kita temui kode programnya orang lain yang ada klien yang dia curhat ke kita bahwa kejadian kayak gini lolos ya. Artinya si aplikasi ini begitu dia dijalankan di single thread ya, artinya cuman satu request datangnya bergantian, maka dia aman gitu. Jadi misalnya tadi ATM-nya masuk duluan, kemudian saldonya berkurang 500.000. Begitu dia mau transfer dengan nilai 1 juta, maka nanti dia akan mendapatkan error bahwa saldo tidak cukup gitu kan. Nah ini kalau requestnya datangnya bergantian itu jalan. Tapi begitu requestnya datangnya berbarengan ya, karena dia menggunakan multi threading, nah itu langsung ngaco. Jadi akhirnya saldo akhirnya minus 500.000 tuh ya, karena dua-duanya di-execute gitu ya. Dan juga belum tentu 500.000 ya, bisa jadi 0. Kenapa 0? Karena tadinya transaksi pertama mengupdate saldo yang tadinya 1 juta diambil tarik tunai 500.000 kan jadi 500.000 sisanya ya. Nah kemudian transaksi kedua dia membaca saldo awal 1 juta, dia transfer 1 juta, kemudian hasilnya 0 gitu kan. Jadi pas kita lihat di database saldonya 0, tapi dua-duanya transaksi sukses gitu. Nah itu kan problem gitu ya. Nah ini namanya database locking, dan sebetulnya ini adalah fitur standar. Semua database relasional ini bisa melakukan seperti ini. Sudah sejak zaman dahulu kala ya, zamannya VB6 juga ini sudah bisa gitu kan. Tapi di sisi pemrograman ada yang dia manual, ada yang hanya satu baris saja kita bisa langsung locking gitu. Nah ini selama ini di Spring Boot ini sudah yang paling mudah gitu. Kita belum ketemu lagi framework lain yang bisa semudah itu gitu ya. Nah jadi tiap tahun kita evaluasi, belum ada yang bisa nested, belum ada yang lockingnya gampang gitu. Ya udah skip lagi gitu kan. Ya udah akhirnya sampai sekarang kita pakainya Spring Boot gitu. Nah itu yang masalah pertama ya. Jadi bisnis case-nya faktor pertama ya, bisnis case-nya seperti apa, kita cari program yang lebih cocok, teknologi stack yang lebih cocok dengan dengan kemampuan tersebut gitu. Dan itu yang pertama masalah relational database. Kemudian ada faktor kedua yaitu microservice ya. Nah microservice ini juga mungkin sebelum ke microservice kita ke containerization ya. Containerization ini ya sebetulnya 11-12, artinya di semua framework juga sebetulnya sama-sama aja, mirip-mirip, cuman mungkin ada sedikit perkecualian. Untuk PHP itu agak lebih ribet sedikit ya, karena dia tidak punya application server sendiri. Beda misalnya kalau kita pakai Rails, Ruby on Rails ya, ataupun ya pokoknya framework di Ruby itu biasanya orang deploy menggunakan application server namanya Puma. Jadi ada Puma ya. Kemudian kalau Node.js ada proses manager namanya PM2 gitu. Sehingga kode program kita ini atau aplikasi kita ini bisa langsung buka port
dan kemudian bisa langsung melayani request gitu. Tapi kalau PHP nggak bisa, dia harus kita menjalankan PHP FPM, yang mana PHP FPM ini dia tidak buka port ya, tapi dia menunggu di Unix socket namanya. Nah, Unix socket ini kemudian nanti harus kita harus install lagi Nginx atau Apache yang nanti akan buka port di port 80 biasanya, dan kemudian begitu dia terima request PHP, baru dia nanti akan kirim ke Unix socket tadi untuk supaya bisa dilayani oleh PHP FPM gitu. Nah, ini jadi agak ribet, kita jadi harus menginstal Nginx ataupun Apache, dan juga kita harus menginstal PHP FPM gitu. Jadi proses containerization-nya saya tidak bilang sulit, tapi lebih ribet sedikit daripada yang lain-lain ya. Nah, itu masalah kedua, containerization. Yang ketiga adalah masalah ini microservice ya. Zaman sekarang trennya microservice, walaupun orang juga sudah banyak yang curhat microservice susah gitu ya, atau banyak inefisiensinya, tapi anyway, aplikasi ngobrol ke aplikasi lain itu sudah menjadi mainstream di zaman sekarang ya. Jadi semua aplikasi buka API, dan kemudian aplikasi A connect ke aplikasi B menggunakan API, baik dia microservice ataupun ke aplikasinya orang lain gitu ya, ke third party ya. Anyway, pattern atau kesulitan ataupun solusi-solusi yang kita bahas di topik microservice itu pun terjadi walaupun aplikasi kita tidak microservice gitu, karena aplikasi kita connect ke API-nya orang lain gitu ya. Nah, untuk urusan fitur-fitur microservice ini itu di Spring Boot juga lumayan kita dimanjakan ya. Jadi seperti untuk menghandle circuit breaker pattern itu sudah ada resilience 4J, dan kemudian sudah dibungkus oleh si Spring Boot ya. Kemudian untuk centralized configuration itu juga sudah disediakan Spring Cloud Config ya. Nah, jadi fitur-fitur seperti itu di Spring Boot sudah ada, namanya keluarga Spring Cloud, dan itu sangat memudahkan sekali, sehingga kita tidak perlu menggunakan service mesh seperti Istio ya. Ya kalau mau pakai ya boleh aja, nggak ada masalah, tapi tidak wajib pakai. Ini beda misalnya kalau kita menggunakan seperti Laravel, kemudian Express.js dan sebagainya, dia belum ada built-in supportnya. Jadi kalau kita mau, kalaupun ada library-nya, maka kita harus merakit sendiri, mengkonfigurasi, integrasi sendiri, supaya dia bisa kita pakai library untuk tadi circuit breaker, untuk centralized config dan sebagainya gitu ya. Jadi effortnya agak lebih ya. Dan kemudian kalau kita mau itu ya kita nggak mau aplikasi kita berubah ya, kita pakai service mesh seperti Istio dan lain-lain gitu. Nah, jadi itu juga salah satu ini ya, bahwa salah satu faktor karena si keluarga Spring ini, Spring Boot dan Spring Cloud ini dia up to date, selalu dikembangkan mengikuti perkembangan yang terkini, tren pemrograman yang terkini. Dan anyway, sebetulnya ya JVM itu ya, kalaupun kita nggak suka dengan Java bahasa pemrograman Java, ya masih ada Kotlin kalau mau fungsional gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Karena udah mau sampai, ini kita sampai di Steamik Taskia. Buat yang mau belajar lebih lanjut tentang application security, application development dan sebagainya, bisa ikut kuliah di Steamik Taskia bersama saya dan teman-teman yang lain. Misalnya seperti Mas Ricky yang expert di cyber security, kemudian ada Mas Kus dan Mas Henry yang expert di machine learning dan AI, dan juga teman-teman dosen yang lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.